Ada seorang biku, dia lagi turun dari wihara mau ke kota mau belanja. Entah dia sudah selesai atau belum. Baru aja dia kecium. Wah, dia sih seorang pelatih diri yang luar biasa. Jalan pun dia sangat teliti. Dia melihat menyadari setiap langkahnya. Dia berjalan pelan tenang. Tapi sampai di kota, ya yang dagang kan banyak. Makanan, segala kuliner semua ada. Aromanya kan wangi. Tiba-tiba bakso wangi bener. Keinget ada sate kali orang lagi kipas. Wah, enak wangi. Apa yang terjadi? Setelah dia sampai di wihara, kaki kirinya, lututnya langsung bengkak. Dan dia tidak bisa berjalan. Semakian hari kian bengkak. Sampai bahkan seperti benjolan-benjolan, dan benjolan itu ada 3 benjolan. Dan benjolan itu apa? Itu modelnya tuh kayak tengkorak kepala orang. Coba bayangkan. Itu ada di Liang Hong Pao Chandra ceritanya. Iya. Wah, saking sakitnya dia benar-benar teriak. Jadi ada waktunya. Tiba-tiba kayak ditarik semua, dikerogoti, sedang digigit-gigitin. Bayangkan daging dalam kita yang merah-merah itu dioek-oek gitu. Ngilunya, sakitnya, perihnya. Dia sampai minta tolong. Itu akan diem kalau dia tuh tetesin darah dia ke mulut tengkorak itu. Nah baru diem, baru gak sakit lagi. Tapi gak lama sakit lagi. Terus aja mengganggu dia. Sampai akhirnya dia minta petunjuk, ya kan, kepada seniornya, yang mana gurunya seorang pelatih diri yang luar biasa juga. Dia kasih tahu, inilah Ye Zhangnya dia. Ye Zhang apa? Di kelahiran lampau entah kapan, beliau itu pernah menjadi seorang panglima atau jenderal. Di saat perang, ya namanya perang lah. Apa yang ada di otak kita? Kalau kita sebagai prajurit harus bunuh. Bukan saya bunuh dia, berarti dia yang bunuh saya. Betul gak? Kita tidak akan mau. Kita pasti mau bunuh orang lain. Maroboro orang mau bunuh, kasih ini lu mau bunuh gue, bunuh aja. Ngapain gue jadi prajurit juga? Ya kan, bela apa? Bela negara, ya kan? Nah tetapi si jenderal atau panglima ini ada sekali membunuh yang sama sekali orang yang tidak bersalah. Satu keluarga, suami, istri, dan 1 anak dibantai. Dan keluarga ini timbul dendam yang sangat luar biasa kepada si panglima. Saya akan mencari kamu. Sampai jadi setan pun saya akan mencari kamu. Bahaya lu. Kalau kita, makanya tekad itu hati-hati. Ya, sampai kita bertekad yang negatif, Omitofo. Ya, kita sulit untuk bisa melepas dari dunia peta. Dari alam peta. Alam peta itu ya karena dendam. Hati-hati juga. Dendam, benci, cinta. Cinta juga. Jadi lahir di alam peta enggak? Lahir di alam peta. Yang penting bahasa mudanya yaitu selama kita mempunyai keterikatan,
Baik itu yang positif ataupun yang negatif. Yang positif yaitu kasih sayang, cintalah kepada keluarga lah, kepada anak lah, kepada cucu lah, kepada pacar lah, kepada segala macam. Benci kepada orang yang pernah sakiti kita lah, bla 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 bla. Selama kita terikat baik dan tidak baik ini, itu hati-hati. Itulah umumnya terlahir di alam peta. Nah, makhluk ini juga terlahir di alam peta keluarga ini. Nah, di setiap baiknya juga si panglima ini atau jenderal ini, saya lupa antara jenderal atau panglima dah. Ya, kita bilang panglima aja lah. Nah, si panglima ini setiap kelahiran dia selalu menjadi petapa. Dia punya karma baik. Dan setiap kelahiran dia tidak pernah dapat gangguan. Dan 3 makhluk ini tidak bisa mendekatinya. Sudah berapa kelahiran loh, bukan 1 kali. Sampai di kelahiran sekarang ini. Bukan sekarang, maksudnya saat itu dia. Coba mau minum keluar dulu. Jangan di dalam hati salah. Buddha lihatin kita minum, beli Buddha aja belum minum loh. Ya. Jadi, nah, sampai mana tuh? Sampai minum. Sampai minum lah. Nah, di kelahirannya saat itu, beliau juga jadi seorang anggota sangga dan seorang pelatih diri yang sangat luar biasa. Tapi ingin itu apa tuh? Satu kesadaran muncul. Apa? Wah, aroma sate wangi loh. Inilah mengganggu dia. Di saat itulah 3 makhluk ini langsung menyamperinya. Dan saat itu dia tiba lepas dari kendali. Hati-hati. Jadi yang merasa kita sudah melatih diri, kita sudah aman. No, enggak. Ingat, jangan merasa ini khusus buat anggota sangga. Jangan merasa sudah jadi anggota sangga, saya sudah bebas. Atau upasaka upasika, saya sudah upasaka upasika. Kata Buddha sudah bebas dari neraka. Kalau kita jalankan silanya. Kalau enggak, masih juga nanti ngantrinya di pintu neraka. Iya. Itu ada satu kalimat. Timen senden tuh. Pintu neraka itu yang ngantri itu banyak, pelatih diri. Iya, hati-hati. Ya, khususnya kami ini. Jadi bukan udah pakai baju ini udah menjamin tidak masuk neraka. No, itu paling neraka banyak loh anggota sangga lu. Iya. Kenapa? Anggota sangga kan punya karma buruknya juga. Bahkan sekarang mungkin jadi anggota sangga yang benar. Tapi kelahirannya lalu dan lampau-lampaunya lagi kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu kelahiran lampau saya jadi apa. Apalagi kelahiran yang beberapa ratus tahun kalpa yang lalu. Boro-boro. Iya kan? Coba kita bayangkan. Sama dengan di dalam cerita itu. Anggota sangga itu juga seorang pelatih diri yang luar biasa sekali. Tetapi satu kenegatifan pikiran muncul, selesai dia. Langsung karma buruknya datang. Makanya untuk belajar baik itu sulit loh. Belajar yang gak benar cepat. Nah ini ceritanya. Sama. Ya walaupun anggota sangga ini seorang pelatih diri yang luar biasa. Sekali saja dia lepas dari pelatihan dirinya. Langsung kena serangan. Dari buah karmanya sendiri.